Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang malam Jumat Kliwon, kisah mistis penjual bakso keliling. Cerita ini ditulis oleh Piendut. Oke, tanpa basa-basi langsung ke ceritanya. Madiun, Jawa Timur menjadi saksi tentang kisah ini. Kisah yang dialami oleh seseorang pemuda yang tinggal di Bade, Kecamatan Dagangan. Malam itu Trisno, nama samaran, sedang bermain PS di rumah temannya. Kebiasaan anak-anak dari dulu sampai sekarang, kalau sudah memegang remote yang bisa dipijat-pijat itu pastilah lupa waktu. "No, udah jam 9 loh, kamu nggak pulang, nanti dicarain bapak kamu," Andi memperingatkan sang teman. "Ah, lagi seru nih, 1 jam lagi ya," tolak Trisno dan kembali fokus menatap layar. Jam berlalu begitu cepat, saking asiknya sampai melampaui waktu yang sudah dijanjikan. "Waduh, udah mau jam 12, mampus aku. Aku bisa diomelin habis-habisan ini nanti. Aku pulang dulu ya." Trisno langsung menyambut kunci motor dan bergegas pulang. Awalnya jalanan masih terang, ada beberapa orang yang juga berlalu lalang menggunakan mobil maupun motor. Namun saat memasuki kawasan Segulunggung, lampu penerangan mulai berkurang dikarenakan desa tersebut dikelilingi hutan. Sedangkan untuk ke Bade masih terus harus melewati area hutan yang lebat itu. Angin dingin mulai menerpa, Trisno mulai kedinginan. Ia mengancingkan jaketnya agar hawa dingin yang merasuk berkurang. Mendadak sekelebat bayangan putih melintas tepat di bawah roda motornya. Sontak membuatnya terhenti. "Astagfirullah," Trisno melihat benda putih itu masuk ke semak-semak. Mungkin saja itu kucing, pikirnya. Baru mau melanjutkan perjalanan, mesin motor tiba-tiba berhenti. "Ya Allah, kenapa lagi ini? Jangan sekarang dong mogoknya. Nggak lihat posisi apa. Percuma, mau memaki pun motor itu tidak akan bergeming." Buru-buru Trisno mengambil ponsel dan menyalakan senter dari sana. Ia melihat speedometer bensin sudah di paling akhir. Ternyata ia kehabisan bensin. Mau tak mau, ia harus mendorong motornya sambil mencari rumah yang menjual bensin. Awalnya motor didorong itu begitu ringan, tetapi lama-kelamaan menjadi berat. Trisno melihat sekeliling tidak ada apa-apa di sekitarnya. Anehnya, perasaannya mulai berkecamuk, ditambah hidungnya mencium bau anyir yang kian lama kian dekat. Merinding, sudah tentu. Mau lari, sayang sama motornya. Trisno cuma bisa melantunkan doa-doa yang sering diajarkan bapaknya. Tiba-tiba dari kejauhan ada sinar lampu, seperti itu dari motor seseorang. Trisno berharap orang itu mau membantunya. "Tolongin saya, Pak. Saya kehabisan bensin, Pak," seru Trisno seraya melambaikan tangan. Awalnya orang yang menaiki motor itu ingin membantu, tetapi mendadak tercengang, bola matanya membulat seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang itu pergi mengencangkan tarikan motornya. Trisno mengenyitkan dahi, bingung dengan aksi barusan. Tak mau berlarut-larut dalam pikiran yang aneh, sekaligus bingung. Ia melanjutkan mendorong motornya hingga tiba di depan rumah yang menjual bensin. Namun, tokonya sudah tutup. Trisno mengetuk pintu rumah itu untuk membangunkan penghuni rumahnya. "Assalamualaikum, Pak, Bu, saya mau beli bensin." Dari dalam rumah seorang wanita yang tengah terjaga
samar-samar mendengar ketukan pintu. "Pak, bangun. Ada yang ngetuk pintu rumah kita, Pak." Siapa toh, Bu? Malam-malam juga. Nggak tahu. Bapak lihat saja." Pria bernama Wahid itu turun dari kasur dan membuka pintu rumahnya. "Ada perlu apa ya?" "Maaf, Pak, karena mengganggu malam-malam. Motor saya kehabisan bensin." Trisno menunjuk ke arah motornya. Wahid menatap motor milik Trisno dari kejauhan. "Astagfirullah, ya Allah. Kamu dari tadi dari mana, Nak?" Pak, saya dari rumah temen. Ini mau pulang ke Bade." Wahid menepuk bahu Trisno kemudian mengiringkan ke motor. Mulanya Wahid ingin mengisi bensin, tetapi ternyata masih penuh. Ia sudah tahu bensin permasalahannya. "Nak, bukan karena bensin motormu mogok. Ini masih penuh kok." "Loh, iyakah?" Trisno melongok ke arah tangki bensin. Benar-benar masih terisi. "Lalu, kalau bukan karena kehabisan bensin, kenapa motorku bisa mogok ya?" gumamnya dalam hati. Wahid mendekati pemuda yang tampak kebingungan itu. "Saat sampai di rumah, jangan masuk dulu. Suruh orang tuamu mengambil seember air untuk disiramkan ke tubuh kamu. Paham tidak, Nak?" Belum sempat Trisno menanggapi, pria di hadapannya melanjutkan berbicara. "Lain kali jangan pulang terlalu malam, biar tidak diikuti oleh makhluk ini." Bagai disambar petir, tubuh Trisno bergetar. Ia mulai paham kemana arah pembicaraan mereka. Tidak ingin menunggu lama, pemuda itu segera berpamitan untuk pulang. Motor yang tadinya mogok sudah bisa menyala karena dibantu oleh Wahid. Namun pria itu tidak bisa mengusir makhluk yang sudah mengikuti Trisno sejak memasuki kawasan hutan. Keringat bercucuran, dada terasa dihimpit benda keras. Bulu kuduk ikut meremang mengiringi perjalanan Trisno terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Di pikirannya sekarang adalah ingin cepat pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Tepat pukul jam 12:20, ia sampai di pekarangan rumah. Sang ayah sudah siap membawa rotan di tangan. Sudah hafal cara menghukum anak bandelnya itu. Namun saat melihat Trisno membawa sosok yang mengerikan, buru-buru pria itu masuk ke dalam rumah lagi untuk mengambil sesuatu. "Bu, Pak, ambilin air. Bu, cepetan ambilin air," rengeknya di depan rumah. "Astagfirullah, no. Kenapa jam segini baru pulang?" saut ibunya. "Bu, ambilin air sekarang. Nanti saja ceritanya." Biur. Belum selesai berbicara, beberapa siraman air sudah mampir ke tubuh Trisno. Budi yang telah menyiramkannya tidak hanya di situ. Pria itu juga mengguyur motor milik Trisno menggunakan air. Setelah memejamkan mata dan membaca beberapa doa, barulah makhluk yang mengerikan itu lenyap. "Bapak, Budi langsung menutup kepala sang anak menggunakan ember, kesal karena tidak pernah mendengarkan nasihat darinya. "Ayo, Bu, kita masuk ke rumah saja. Biarkan si Trisno dibawa wewe gombel, dasar bandel." "Bapak tega, ikut." Trisno terburu-buru mengkoroki kedua orang tuanya untuk masuk ke rumah. Sejak saat itu, Trisno tidak pernah pulang tengah malam lagi. Biasanya sehabis maghrib ia sudah di rumah. Pemuda itu tidak ingin mengalami kejadian yang mengerikan itu untuk yang kedua kalinya.